NKRI harga mati, tetapi Bhinneka Tunggal Ika sudah mati. Maka kami sebagai bangsa Minahasa menggugat, dalam arti kata, kembalikan dulu ini Bhinneka Tunggal Ika, baru kami kembalikan suku bangsa Minahasa yang bisa kembali ke NKRI. Kenapa? Dalam hal-hal intoleransi yang terjadi ini, kami tidak membahas masalah agama. Kami membahas masalah kedaulatan yang bisa saja pecah besok, bulan depan, tahun depan, dan kita tidak mau tanah Minahasa ini yang akan menjadi salah satu korban daripada politik-politik intelijen luar negeri dan juga mungkin dalam negeri. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena selama ini sudah 3 kali, dan ada loh pertama kali anak kecil dibully sampai meninggal, anak kelas 6 SD, ada berita itu. Sudah berapa kali intoleransi ini terjadi, tetapi terus didiamkan. Yang saya minta pemerintah pusat harus bersuara, contohnya menindak tegas ini dan membuat satgas khusus turun ke jalan, turun untuk bagaimana kita ada BNPT, ya, kita ada Lemhanas, kita ada Menteri Agama, kita ada kepolisian, ya kan, kita ada, ya sudah di kepolisian itu kan, Densus juga kan. Nah, inilah yang kita minta, tugas daripada pihak kepolisian di saat waktu itu terjadi pengerusakan, mereka disumpah, polisi ini disumpah atas dasar hukum dan bangsa Republik Indonesia. Atas dasar itu sebenarnya dalam pasal 29 ayat 2, negara menjamin setiap warga negara untuk beribadah, bukan membangun rumah ibadah ya, untuk beribadah. Orang mau ibadah di mana aja bisa. Nah, yang saya tuntut juga tadi adalah ketegasan daripada pihak kepolisian dengan berdasarkan pemegang hukum, penegak hukum. Sebelum hal itu terjadi, dia bisa, kan polisi bisa mencegah. Ada Babin Kaptipnas gitu, ada Kapolsek di situ, ada Kapolres, ada Kapoldanya. Jadi jangan nanti setelah sudah hancur baru tiba-tiba turun. Kan bisa tanam, bisa jaga. Atas dasar undang-undang maka kami melarang seperti ini, begini, begitulah. Tidak mampu, panggil Polres. Tidak mampu, panggil Polda. Supaya hal itu tidak terjadi. Jangan nanti sudah hancur baru datang Wakapoldanya di Padang, begini. Oh, setelah Mas Gibran Wapres mau datang baru sibuk ngechat. Sudah luka kita, sudah luka minoritas. Oke? Ya. Jadi itu saja. Tadi ada pencopotan kepala Menteri Agama itu seperti apa? Menteri Agama. Pencopotan Menteri Agama. Ya copotlah Menteri Agama. Kalau nggak copot kami turun terus. Apa fungsinya? Dan apa statement Menteri Agama? Statement Menteri Agama setelah adanya salah paham. Bukan, statement dari Menteri Agama dengan adanya intoleran yang sudah terjadi, pengerusakan gereja, statementnya adalah saya akan memberikan kurikulum cinta. Dan kesalahpahaman dan kesalahpahaman yang mana? Paham yang salah, bukan salah paham. Ini tidak pantas seorang Menteri Agama berbicara saya akan memberikan kurikulum cinta. Ini sudah banyak korban, gitu loh. Dan anak kecil sekarang kena trauma healing, itu kan Menteri Agama. Jadi kami di sini juga bersuara meminta kita bersatu suara, dan mungkin provinsi-provinsi lain yang mengalami, kita meminta agar Menteri Agama dicopot. Sedang berlangsung gelar Itu dan harus dipertanyakan aksi betul. dari Menteri HAM juga kemana? Kenapa semua diam? Di garis depan. teman Yang seharusnya ada di garis depan, Bapak Pigai, coba ambil alih secepatnya. Karena ya? terkait dengan kita kan baru intoleran yang mempunyai terjadi di Indonesia. Menteri HAM, ya kan? Sebenarnya Menteri HAM juga berperan, ya kan itu. Jadi itu tuntutan kita. Kami punya tuntutan sudah jelas bahwa tujuan kami hanya mau Indonesia ini menjadi lebih baik, dan kami tidak dibenturkan begini. Sementara mereka yang di atas sana, ya kalian bisa lihat sendiri kan. Gitu. Oke, siap. Makasih, Pak. Terima kasih. Adu kami.
sebagai ada yang tertera Undang-Undang 29 ayat 2 bahwa negara wajib melindungi warga negara Indonesia untuk beribadah, untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan izin yang ada di Indonesia. Mana undang-undang itu? Kemana undang-undang itu? Seenaknya kalian bikin undang-undang baru. Undang-undang itu kemana? Kami minta, kami memberikan waktu 7 hari. Saat ini Mau dari presiden, mau dari menteri agama, tindak tegas intoleran. Jangan nunggu nanti rusak, jangan untuk jadi tersangka baru bergerak. ini sedang Kami sipil, kami bisa pakai hak kami sebagai sipil. Rakyat berdaulat. Apakah kalian bertanggung jawab jika negara pemerintah tidak bisa menangani intoleran? Kami akan memakai hak kami sebagai sipil. ini sedang Karena kami sudah berlangsung, tidak terima baik demo bahasa di mayoritas masyarakat- minoritas masyarakat- selalu masyarakat ada di Polda Sulut. Ini demo terkait dengan kita digoreng intoleran digoreng yang terjadi di dengan intelijen yang sengaja mau memecahkan bangsa Indonesia ini. Ya lawan dong, turun meminta jangan cuma jagoan di media sosial. sampaikan di Polda Sulut ya. Jadi kita menuntut agar Menteri Agama dicopot. Dan kita minta Undang-Undang 29 ayat 2 diberlakukan, bukan cuma ditempel. Maka dari itu kami datang ke sini. Terima kasih tadi dari Bapak Kepolisian bicara bahwa diterima. Mohon izin Pak, kalau ke dalam hanya diskusi saya nggak mau. Hanya diskusi, tidak ada jalan keluar, saya nggak mau. Kami meminta surat tuntutan kami ditandatangan oleh perwakilan pimpinan dari Sulawesi Utara dan dari kami bahwa kami bisa masuk ke dalam. Tapi kalau hanya diskusi, Ini nggak ada. demo di Polda Sulut Indonesia terkait darurat. intoleran yang terjadi di beberapa Kami nggak butuh daerah. diskusi. Dan ini mereka datang ke sini untuk Mungkin itu aja sekian dari menyampaikan saya. inspirasi. Tuntutan bangsa Minahasa menggugat, dan mungkin ini hanya perwakilan. Kalau gelombang kedua tidak ada jawaban, kami akan bergerak 10 kali lipat. Kami meminta 7 hari jawaban dari pusat. Pusat ya, pemerintah pusat tolong. Jangan sibuk dengan yang lain, ini kasus krusial. Kenapa tidak ada pemberlakuan terhadap kasus intoleran? Tahun ini sudah berapa kasus? Pemerintah pusat tutup kuping. Sudah enak duduk di jabatan, jadi nggak pusing. Udah dapat jabatan, nggak pusing. Nanti kalau ada yang korban berdarah, baru sibuk semua. Ibu lebat jual. Jadi itu sekian dari saya, tuntutan dari saya, bapak-bapak. Mungkin ada tambahan. Terima kasih semua, Pak Ketua, Bapak Kalawiran, Sigi Wangko. Ada tepuk tangan buat Bunda Nancy. Iya, iya Jusante. Iya, iya Jusante. Iya, iya Jusante. Oke, terima kasih Bunda Nancy. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya video ini teman-teman ya, ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kiranya suara-suara tuntutan dari mereka itu sampai pada pemerintah. Nah teman-teman, dengan maraknya akhir-akhir ini marak sekali yang namanya tindakan intoleran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan alasan tidak ada izin untuk beribadah bagi kaum minoritas.
Nah, teman-teman, seperti di beberapa tempat dan beberapa peristiwa atau beberapa insiden yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya kemarin di Cidahu ya, yang dimana sekelompok orang dengan mengatasnamakan warga setempat, mereka melakukan pengerusakan villa yang dimana digunakan oleh umat Kristen sebagai tempat retreat untuk melakukan kegiatan kerohanian bagi anak-anak. Dan juga kemarin barusan terjadi di Padang Sarai teman-teman ya, yang dimana juga ada sekelompok orang, mereka juga melakukan pengerusakan bagi rumah doa yang digunakan oleh umat Kristen Padang untuk beribadah atau berdoa di sana teman-teman ya, dengan alasan mereka teman-teman tidak ada izin atau mempertanyakan status tempat tersebut. Nah, teman-teman, sebenarnya itu hanya alasan-alasan bagi mereka untuk sebenarnya melarang ya umat minoritas melakukan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan yang dipercayai oleh mereka. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana gerakan dari suku Minahasa saat ini. Mereka bersuara, mereka sudah tidak tahan lagi, emosi mereka ya, amarah mereka meluap teman-teman ya, dan mereka menuntut pemerintah pusat untuk segera menangani tindakan-tindakan intoleran yang akhir-akhir ini brutal teman-teman ya, brutal tindakan-tindakan mereka begitu anarkis, bahkan sampai ada anak-anak yang jadi korban mereka. Nah, teman-teman, tuntutan mereka itu yang pertama, Menteri Agama harus dicopot karena selama dia menjabat menjadi Menteri Agama di negeri ini, maka kita lihat bagaimana responnya dan tidak ada tindak tegas dan juga dia tidak turun tangan. Malah ada video klarifikasi, justru di sana dia curhat. Nah, teman-teman, yang kedua juga bagi pihak penegak hukum ya, di mana ada keterlibatan, diduga ada keterlibatan oknum-oknum penegak hukum dalam melarang pembangunan rumah ibadah seperti yang terjadi di Kediri kemarin teman-teman ya, di Mojoroto. Nah, di mana diduga di sana ada oknum Kapolsek yang memaksa untuk menghentikan pembangunan rumah ibadah atau gereja. Dan juga kemarin di Cidahu diduga Kapolseknya itu terlibat sebagai provokator untuk memprovokasi warga. Nah, jadi dari video itu tadi, itulah yang menjadi tuntutan mereka supaya baik kaum mayoritas maupun minoritas atau agama apapun itu harus setara di mata hukum, harus benar-benar dilaksanakan sila kelima itu, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian teman-teman, ini sering kita suarakan supaya SKB 2 Menteri dan juga rekomendasi dari FKUB itu benar-benar ditiadakan. Karena inilah yang menjadi alat senjata kelompok-kelompok tertentu untuk melarang umat Kristen membangun gereja dan juga untuk melarang umat Kristen beribadah. Nah, apalagi kalau ada ibadah di rumah seperti komsel, ibadah keluarga, doa, dan lain sebagainya. Nah, mereka selalu mempertanyakan izin. Nah, kalian berdoa, adakah izinnya atau tidak? Kalian beribadah, adakah izinnya atau tidak? Nah, selalu mereka memperalat itu. Dan itulah harapan kita supaya jangan sampai peraturan SKB 2 Menteri dan rekomendasi dari FKUB ini benar-benar diperalat. Makanya jangan sampai menjadi senjata mereka, karena itulah selama ini dasar mereka untuk melarang umat Kristen melakukan atau melaksanakan ibadahnya dan juga membangun gereja. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan dan kiranya suara rakyat ini benar-benar didengarkan oleh pemerintah pusat langsungnya, khususnya Pak Presiden Prabowo dan juga Pak Wakil Presiden Pak Gibran ya. Dan itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.